hubungannya dengan apa yang saya berikan. Jadi kalau Anda merasa Ya udah. duri dalam daging Anda, kasih Ya, duri ke memang. orang-orang yang Anda kasihi. Ngapain gua Seperti kembalikan? Uni Rifa, seperti Jonathan Nandar dan Islam yang lain. Boleh Ya, saya jadi ngomong? jangan framing Sudah. Pak, jangan framing saya. Saya bukan kasih Boleh itu bukan ngomong? beli harga diri Pak Bom seperti yang Anda katakan. Yang bilang framing harga diri apa? Yang bilang siapa? Loh, Bapak tadi bilang kan kok jilat ludah lagi. Bapak Saya kan tadi bilang, dengar dulu, dengar dulu. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya bom ya dengan donaturnya, dan donaturnya ini ngasih duit 500.000 minta dikembalikan. Ngamuk pula tuh. Dan lucunya lagi ya, ketika bom diberikan koin ya, berikan singa joget-jogetnya, geli saya. Memang betul-betul urusannya cuma donasi ya, koin dan koin ini menjadi sebuah apa ya namanya itu, sesuatu yang menjadi apa ya, iri-irian perasaan itu di dalam kekristenan itu ya, orang-orang Kristen dia. Geli. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Dan kesederhanaan yang terlalu besar dari merpati oleh kecerdikan dari ular. Cerdik seperti ular sangat berbahaya. Paham? Ini para teolog ini, Adam Clark ini. Baca buku-bukunya. Tetapi dituntutkan oleh ketulusan merpati. Kita cerdik seperti ular, tapi kita harus tulus seperti merpati. Saya melayani ini, saya bukan hanya asal baca buku. Kalau kau mau bikin seperti yang kemarin-kemarin orang yang sudah selesai, paham ya? Ngapain saya mau ngomong? Paham ya? Apa saya perlu ngomong? Kalau memang Anda jago, silakan. Saya udah WA RK. RK mengatakan apa? Pak Bom, abang, terima kasih banyak. Berarti kemarin RK punya diskusi yang kemarin itu sudah selesai. Kalau ada orang besok nonton lagi, tidak bisa. Apa yang mereka mau bilang? Sudah tidak ada. Nah itu ya. Jadi saya pikir kalian harus memahami firman Tuhan. Jangan pakai tafsir ayat kitab sembarang-sembarang. Terus kalian bilang, Pak Bom kenapa duduk sama mereka? Pertanyaan saya satu. Kalau saya duduk dengan Noanes, kalian tidak pernah berdebat dengan Noanes kah? Kenapa? Saya tanya, kalian bilang pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oke, pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 33. Pertanyaan saya, kalian punya perusahaan, anak buat kalian kan tidak mungkin orang Kristen semua. Itu bukan marah, tegas. Baca Alkitab baik-baiklah. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, Ibrani 5 ayat 14. Pengajaran harus tegas, manusianya kita cintai, kita kasihi, sayangi. Tolonglah pahami itu, bahasa itu. Saya ini berbicara secara biblika. Nah, kita kembali lagi, teman-teman. Kenapa saya lakukan ini? Tolong kalian pahamilah. Saya sudah kasih tadi gambaran. Kamu bikin kayak diri kayak macam benar, jago-jago, silakan. Saya tantang kalian. Tapi dengan satu syarat. Jangan tinggalkan Indonesia. Jangan tutup kamera. Toh?
apologet sejati, buka komal. Rudy Yohanes tidak pernah mengajar, dia mengajar. Buka komal, doa, baca firman Tuhan. Itu apologet. Setelah itu ngajar firman Tuhan, mereka naik. Bukan setiap hari kau buka komal, tidak ada doa, tidak ada baca firman Tuhan, ngegosip saja, bicara sembarang. Itu apologet. No! Sadar. Itu bukan apologet, bro. Itu bukan cerminan kekristenan. Kau katakan kau apologet, baru kau bilang saya sampah. Wah. Wah. Kalau tidak setuju dan saya naik, Pak Bom. Kita bicara firman Tuhan dong. Ayo. Biarlah nama kita yang direndahkan, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Amin. Yohanes 3:30. Pertanyaan saya sama kalian. Kalian ngaku kalian apologet? Apologet yang tiap hari di TikTok ngomongin orang, bukan serang pengajaran saya, serang pribadi saya, sampai ngaku-ngaku, Bom, gua nasihatin lo. Lama-lama gua bongkar lo. Orang-orang akan menilai lo. Orang yang cerdas akan menilai lo. Ngapain lu urusin pribadi saya? Emangnya gua mencuri? Tunjukkan di mana gua mencuri. Gua punya utang di bank. Gua kawin-kawinan. Bro, kalau memang kau mau bahas saya, silakan serang pengajaran saya. Oke? Bom sesat. Oke, mari kita diskusi. Oke kan? Tapi jangan kau cuma mengajar, kau cuma bertanya, tapi tidak mau ditanya. Sama kan dengan kucing kan? Wow, saya mau, tapi saya tidak mau. Saya mau. Kenapa sampai 7 tahun ini saya open kamera? Puji Tuhan. Kalian baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ngomong saya sampah, bom sampah. Lu baca firman Tuhan di mana sih? Kalau memang lu hebat, lu jangan bilang gua sampah. Naik ke sini, bom, kita berdebat yuk. Tentang apa? Ayo firman Tuhan, kita bahas yang ini. Oke. Jangan serang pribadi gua, bilang saya dengar dari A1, nyonyang. Lu datang kan sudah tawarkan, datang ke sini dong. Terus siap terima konsekuensi. Tuduh bilang saya kasih nota palsu, cek palsu. Serang itu pengajaran saya, please. Kalau kau bilang saya apologet odong-odong, serang pengajaran saya. Dengar semua yang nonton ini di YouTube maupun TikTok. Penonton lebih hampir 1000 dari YouTube dan TikTok. Dengar baik-baik. Apologet itu, ingat teman-teman Kristen, apologet itu mempertahankan iman, bukan menyerang orang punya iman. No. Buka TikTok, berdoa, ngajar dulu paling tidak. Paling tidak bisa bicara berapa ayat kah? Apa judulnya topik hari ini? Itu namanya apologet. Ngaku apologet gak pernah mengajar. Aneh-aneh aja. Lu apologet. Cui, 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 hui, hui. Apologet itu menghujat orang punya iman. Cui. Apologet itu berbicara tentang iman kekristenan, apologetika. Ngaku apologet, nyerang gua. Serang iman saya. Saya live begini, Edis WA sama saya. Bom, mandi lumpur lu. Perlu lu belajar lagi. Loh, gua kaget. Gua WA dia. Dis, mau tunjukkan WA-nya? Ada. Baru nih kemarin. 2 hari lalu. Bom, saya bilang, gimana, Dis, supaya enak, kita memberikan pencerahan lu, kita diskusi yuk. Langsung dia bilang apa? Saya kan bilang PKPK, dia bilang apa? Cari koin lu.
Ya udah, kau masuk di ruangan saya. Karena saya di ruangannya, dia nggak angkat-angkat saya. Gua di bawah, dia nggak angkat-angkat. Makanya gue bilang, naik ke sini loh. Keberatan Pak Bambam. Diskusi itu serang ilmu saya. Kita berbicara tentang Tritunggal, oke. Eskatologi, oke. Soteriologi, oke. Apa lagi? Serang ilmu saya. Jangan pribadi. Kalau pribadi kau datang ke sini, balik kau. Ini tinggal teriak saja. Bom pendeta palsu. Kayak kucing aja sih. Itu bukan apologet. Katanya menghakimi. Bobo menghakimi. Gua keras dalam pengajaran. Karena pengajaran sesat. Saya dari dulu. Saya serang pengajaran. Bukan manusia. Manusia saya cintai. Saya sayangi. Bila perlu saya cium-cium. Pipinya maksudnya. Emangnya gua laki-laki apa sih? Gua laki-laki apa? Ih. Ini ngaku-ngaku apologet. Tiap hari bicara saja orang punya iman. Habis itu tutup kamera lagi. Maki-maki gua lagi. Nggak perlu itu. Loh, ajaran saya yang kalian serang. Tanya kenapa? Belajar ya. Kau hinain saya diam. Kenapa saya diam? Dan masalah ini 3 bulan lalu, kalau nggak salah bulan apa ya, bukan 3 bulan, Januari, Februari, saya udah ngomong dan saya suruh Bang Ian bikin lagu karena kebenaran. Kan sudah dengar lagu saya kan? Saya akan disakiti, akan dihina. Sampai saat ini, tahun ini lagunya gempar terjadi. Saya sudah tahu, dan penglihatan saya yang saya baru putar ini terjadi di bagian barat. Saya sudah bilang turut berduka cita. Saya berdoa biar semua terjadi kemurahan Tuhan. Dan saya bilang apa? Teriak nama Yesus, engkau akan diselamatkan. Saya sudah kasih kode. Saya gak pernah ke kota itu. Apakah saya mau ulang lagi? Jahat loh. Jahat loh. Saya setuju yang Pak Erben bilang, ada punya masalah, selesaikan sendiri. Betul. Karena saya lihat Pak Erben bijak, makanya saya kasih turun. Saya hormati dia. Makanya saya kasih turun. Dan dia tidak marah saya karena saya tahu. Tapi orang-orang yang lain, sudahlah. Kalau mau serang, jangan ceramah di bawah. Serang, naik ke sini. Kok psikopat? Gua dapat berkat, dapat topi lo. Lu yang marah di bawah. Ada yang bicara sampai saya punya harta Gucci lah. Bicara sampai saya punya rumah lah, Gucci lah. Sejak kapan gua minta uang untuk beli rumah, bro? Sekarang kalian dengar di bawah. Ada seorang apologet cewek. Tolonglah jawab WA saya. Saya nggak sebut namanya. Sebelum keributan, dia kirim saya uang 500.000. Saya jujur. Pak Bom, ini tuh pelayanan ya. Dia kirim uang 500.000. Apologet Kristen ini seorang cewek. Dia hampir itu. Dia tiap hari menjelekkan saya. Saya bilang sama dia, dari dulu. Dek, percuma kau kasih saya uang. Tiap hari kau bicara saya itu duri dalam daging saya, tusuk-tusuk loh. Tolong kirim nomor rekeningnya, Dek. Saya udah makan itu uangmu. Kau bicara setiap hari badan saya ini tertusuk. Tiap hari kau bicara saya di TikTok. Hampir tiap hari. Saya minta, saya rasa bebas. Pada waktu dia kirim rekening, saya mau kembalikan uangnya. Siapapun Anda, saya nggak punya utang di bank. Tapi kalau hari ini saya ambil kredit, saya bisa kembalikan Anda punya uang. Saya sakit loh.
Teganya kalian, apakah ini orang Kristen? Halo! Kau sudah kasih saya uang, Pak Pendeta. Ini pelayanan ya. Bantu doa. Terus setelah itu kau bicara-bicara saya. Saya sudah makan itu uang pakai untuk beli makanan, beli beras. Saya sekarang dulu, setiap kali saya dengar kau bicara, saya punya daging tertusuk-tusuk. Hati saya ditusuk-tusuk. Saya sekarang kirim WA-nya. Dek, tolong dong rekeningnya. Pak Bobo mau kembalikan uang. Pak Bobo tidak marah, tapi selama kau bicara sakit saya. Tolong, kalau kau dengar, tolong kirim rekeningmu. Saya sudah WA teman-temanmu juga. Minta rekening, kalian tidak kasih. Saya kembalikan 3 kali lipat. Ayo. Karena tadi malam saya dapat itu. Naga. Sama tapi loh. Daripada Anda kasih saya makan, baru ngomong saya, sakit saya dong. Kalau nggak usah kasih, jangan cerita-cerita. Itu apologet. Anak Kristen. Itu apologet. Orang Kristen. Tolong. Saya nggak mau sebut orang apologet punya nama. Tapi tolonglah, Bom sayang kalian. Kalau kalian sudah bantu Pak Bom, tolong jangan bicara Pak Bom, Kak, kesian. Bom memang sudah tidak punya pekerjaan. Saya melayani setia untuk Tuhan. Karena Tuhan yang pilih saya. Itu lagu sudah dibikin Ian Rusli tahun ini kalau nggak salah Januari Februari itu. Dan lagu itu judulnya Oleh Karena Kebenaran. Kenapa saya suruh Bang Ian Rusli tahu? Apa tulis? Karena saya sudah tahu akan terjadi sama saya tahun ini. Dan itu terbukti teman-teman. Dan penglihatan saya tentang di Sumatera Barat itu ada. Saya sudah tunjukkan bukti. Tolonglah teman-teman. Saya nggak mungkin kalian kasih saya dana. Saya mau sebut kalian punya nama di publik. Saya nggak mau. Saya nggak mau, kasihan. Kalian sudah bantu. Saya tahu kalian mungkin ikhlas. Tapi karena emosi kalian ngomong saya. Tolong kalau serang saya punya pengajaran. Bom, kamu sesat. Kan bagus. Kita diskusi. Selama ini kan masalah penyaliban. Tahu nggak? Gereja itu tidak ada yang mengatakan penyaliban itu rencana iblis. Saya punya data Katolik ada. Protestan, semua sekolah teologi saya punya ada. Dari Protestan, dari Calvin, dari Lutheran, saya punya data ada. Dari Katolik, bapak-bapak gereja, saya punya data lengkap. Dari Reform, saya punya ada. Tapi kalian tafsir Alkitab seenak-enaknya. Bapak-bapak gereja kalian lawan, pendeta kalian lawan. Baru kalian mau apa? Apa kalian mau dengar? Sudah baca 1 Timotius 5 ayat 17. Mazmur 105 ayat 15. Sudah baca? Shalom Pak Mika. Tapi loh. Nah, tolonglah, kalian kasih saya dana, terus kalian ngaku apologet, terus kalian ngomong setiap hari. Saya nonton, saya cuma berdoa satu tangan, oh Tuhan, nubuatan terjadi. Saya bersyukur Tuhan. Tapi kalian kasih makan saya, terus kalian bicara saya, daging saya sakit. Saya nangis loh. Saya selalu cerita sama Ibu Margarita, Pak Ian, saya nangis terus. Kalian sudah kasih saya berkat, baru kalian cerita-cerita, bom orangnya begini. Serang itu pengajaran saya, adik-adikku. Kembalikan uangnya. Betul Bang. Saya kembalikan 3 kali. Bang Mika, kita kembalikan 3 kali ya. Tuh. Spender saya katakan, tolong kirim nomor rekeningnya saudaraku, kita kembalikan uang Anda. Kalian bicara-bicara saya sakit loh. Serang pengajaran saya. Tuh, Bapak ada di bawah kasih tahu. Sebentar lu lihat, gua dapat singa lagi nih. Belum perlu TikTok. Kalian bantu saya tidak ikhlas, kalian bicara saya tiap hari. Serang pengajaran saya, bom sesat, bidat. Oke, kita diskusi.
Jangan serang pribadi. Selama ini saya serang pribadi kalian nggak? Pusing aku, pening aku. Tiap hari kalian bicara saya. Saya sudah minta, Dek, tolong kah rekeningnya. Tiap hari kalian bicara, sakit saya dong, daging duri loh, duri dalam daging saya, kasihan. Saya nangis, saya berdoa, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Sakit ini loh. Kalian kirim uang sama saya, tolong deh, saya kembalikan 3 kali lipat. Baru kau minta berapa kali lipat sudah, nggak apa-apa, plus bunga-bunga sudah. Kau boleh cek, nama saya Daud Tandi Kedek, nggak ada utang di bank. Saya nggak ada utang di bank. Saya punya rumah ada, saya punya kendaraan ada, tapi saya nggak pernah menipu orang. Kalian cerita saya, jangan kalau nggak mampu serang ilmu saya, jangan serang pribadi saya. Sampai bilang, bom, saya ingatkan kau, silakan kau datang ke Manokwari, cari saya datang ke Manokwari. Mana sih kalian? Kasih saya uang 500.000. Kau pikir dengan uang 500.000 kau maki-maki saya, jelek-jelekan saya? Dengar, saya ini melayani Tuhan. Kau kasih saya uang 500.000, aku ngomong ada lagi 1 di Belanda. Nah, saya nggak ngomong-ngomong orang ya. Bentar. Siapa yang mau naik ini? Oh, ada. Malam kan? Oke, Wah, ini shalom ya, Shalom, Pak shalom, shalom. Bom semuanya. Oke, Shalom, shalom. saya langsung aja. Pertama yang saya mau tanyakan ke Pak Bom, kapan saya pernah mengungkit-ungkit pemberian saya ke Pak Bom atau ke orang-orang lain? Sabar dulu. Sabar dulu. Grateful merasa saya udah bicara kah? Kapan? Bapak WA saya. Nggak, maksudnya kan? Grateful ada bicara, saya disebut nama. Bapak WA saya kan? Bapak jangan play iya. victim di sini, Pak. Jangan Oke. play victim, Pak. Nggak, di sini saya ada bicara ibu pun nama nggak? Enggak, Bapak jangan playing victim. Nggak, saya ada bicara sini, entar sebentar dulu. Bapak Saya ada WA bicara, saya enggak? Bapak Iya, WA saya WA, enggak? saya WA, tapi saya di sini, bentar loh. Saya WA ibu, tapi di sini saya ngomong ibu punya nama nggak? Saya ngomong. Oke, Bapak WA Mauzat juga enggak mau kembalikan uang Iya, ke dia? saya minta, Oke. dengar dulu, saya ngomong dulu ya. Di sini saya nggak ngomong ibu punya nama. Saya cuma ngomong secara pribadi tadi. Saya bilang, Bu, tolong saya mau kembalikan uang. Oke, tadi siang ketika saya buka Komal untuk berapologet, Bapak minta naik kan? Ya, Tujuan Bapak minta naik tadi apa? saya mau minta bicara baik-baik supaya WA saya dijawab. Oke, berarti yang barusan Bapak omongkan ini saya atau bukan? Saya minta untuk WA atau jawab WA saya. Iya, oke. Kenapa nggak jawab WA saya? naik. Kenapa? Saya Kenapa? naik Kan kau karena merasa. Anda berkoar-koar. Saya naik karena Anda berkoar-koar tentang pemberian saya. Barusan Anda Loh, mengatakan, saya nggak bicara nama Anda loh. Sabar, Grateful. Anda mengatakan saya ungkit-ungkit pemberian saya yang 500.000 itu di Komal di depan orang-orang. Kapan, Pak? Mana rekamannya, Pak? Oke, saya bicara ya. Saya ungkit-ungkit. Saya bicara ya. Saya nggak bilang kamu ngungkit kasih saya uang 500.000. Tolong pakai. Saya Oke, bilang. teman-teman di bawah saksikan dengar dulu. Teman-teman Jangan di bawah potong. saksikan ya bagaimana Ya. Bapak ini Ada saya berbicara punya YouTube. demikian. Oke, dengar saya bicara baik-baik ya. Jangan marah ya. Tadi saya nggak sebut nama lu. Saya tadi kau live, saya minta up. Kenapa? Saya minta supaya saya naik itu supaya bicara di bawah, kau jawab WA saya. Tapi kau nggak jawab. Dari tadi saya bicara di sini, saya bilang, Anda sudah kasih saya uang, tapi Anda bicara saya di Komar tentang menyakiti saya. Tapi bukan bicara tentang Anda kasih saya uang. Tidak. Saya bilang Anda bicara-bicara. Dengar dulu, saya ngomong selesai dulu dong. Saya ngomong, saya bilang, Anda menjelekkan saya berbicara tentang sama teman-teman Anda. Oke, tapi saya tidak marah. sebentar dulu. Saya ke Pak Bom. Tidak, kau tidak pernah bicara masalah pemberian. Saya tidak ngomong itu. Oke. Maksudnya begini. Sebentar dulu saya ngomong. Itu apa, Pak Bom? Jangan integrasi. Sabar dulu, Gret. Saya bicara dulu, jangan potong. Yang komentarin. Kalau mau ngomong, sebentar. Ini aja intinya dulu. Sebentar dulu. Tolong diam dulu.
Saya ngomong dulu ya, baru yang potong ya. Saya ngomong, saya bilang begini, kalau Anda sudah kasih saya uang, ya, itu di WA. Jangan ngomongin saya tentang keburukan serang pribadi saya. Bukan masalah uang Anda kasih saya, bukan. Kan Anda kumpul dan teman-teman, bom-bom begini, bla 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 bla. Ya, sebenarnya kok sebagai orang yang baik, nggak usahlah ngomong-ngomong masalah bom-bom begini, ya kan? Karena kau pernah berikan saya nggak pernah bicara bilang Loh, kau kasih saya. berikan- Dengar dulu, sebentar, dengar sebentar, dulu. Bapak Saya jangan bicara framing. dulu. Sebentar, saya bicara dulu. Bapak Jangan potong framing loh. penonton, Pak. Jangan framing ke penonton dan Aduh. saya, Pak. Ya. Ini nggak Dengar lama dulu, di-kick saya nih. bicara. Nggak lama di-kick nih, nggak lama di-kick nih. Bukan, Sama saya bukan. seperti teman-teman Izinkan yang saya lain, bicara nggak lama dulu. Teman-teman Izinkan yang saya lain bicara nggak lama dulu. nih. Bukan, Ya, kalau Bapak- izinkan saya kalau bicara Bapak dulu. yang mau Habis saya ngomong, baru kau bermonolog, ngomong. Sebentar, karena Bapak udah kesana kemari. Pak, Bapak dengar saya ya. Saya memberi, bahkan saya ngomong tadi di koma saya memberikan Pak Bom Bom itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya lakukan, Pak. Bukan berarti saya berikan kemarin itu lantas saya seperti membayar Pak Bom Bom untuk saya kata-katain Pak Bom Bom. Bapak salah. Itu tidak ada sangkut pautnya, Pak. Kenapa Anda merasa itu menjadi duri dalam daging Anda? Sekarang gini, kalau Bapak mau kembalikan, satu yang mau saya sampaikan, silakan kasih itu kepada Rifa atau Yonatan Nandar atau teman-teman Anda yang Islam yang Anda bela-belain selama ini di komal Anda. Itu aja, ya Pak ya. Saya sengaja tidak balas itu supaya saya tidak mau mempermasalahkan itu. Kenapa disinggung masalah uang dengan obrolan saya tentang Anda? Kalau Anda merasa itu menjadi sebuah duri, silakan kasih uang itu kepada orang-orang yang mungkin lebih Anda kasihi dibandingkan saudara-saudara seiman Anda. Kan Anda sendiri yang memberikan statement itu. Lebih baik Anda berteman, lebih baik Anda bergaul dengan yang beda iman daripada sesama Kristen. Ya silakan kasih mereka, Pak. Saya tidak terima uang itu karena saya memberi uang itu sebelum semua permasalahan ini, dan betul itu untuk pelayanan Bapak, tidak ada sangkut pautnya. Bukan berarti saya ngasih itu karena saya mau membeli harga dirinya Pak Bom Bom atau apa. Saya kasih karena saya mengasihi Bapak waktu itu. Saya kasih itu karena saya menghormati Bapak waktu itu. Ya, tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang baru-baru ini. Ya. Jadi Sudah silakan Pak, selesai. kalau Bapak mau kembalikan. Sudah Bapak selesai, boleh merasa- gantian? Boleh Bapak, gantian? sebentar, terakhir. Kalau Bapak merasa Oh, ya. uang itu jadi masalah buat Anda, jangan kembalikan ke saya, Pak. Kasih ke orang-orang yang Anda kasihi. Terserah mau kasih ke pengemis di jalanan atau siapa, jangan kembalikan ke saya. Karena jangan Kenapa framing saya, tidak? Pak. Seperti itu ya. Bukan, kenapa Anda tidak mau uang itu kembalikan ke Anda? Loh, karena beda sama pemikiran Bapak. Saya memberikan waktu itu bukan untuk membeli harga diri Pak Bom Bom. Oh, jadi Itu begitu kan menurut Anda. Gini loh Pak, saya berikan ke Bapak pada saat itu, pada saat keadaan masih baik-baik semua Pak. Sebelum permasalahan, Bapak ingat, Bapak kick saya waktu itu karena apa? Karena saya jaga komal Anda, Pak. Untuk supaya apa, tidak digunakan kadrun-kadrun mengambil Sudah, kesempatan. selesai ngomong. Permasalahan Permasalahan internal. boleh Tapi Bapak gantian, lebih milih boleh kick gantian. saya kan? Boleh gantian Sama, ngomong. sama seperti Pak Erben, sama seperti Raja Debat kemarin. Itu yang saya tidak sukai oleh perbuatan Anda. Oh, tidak ada sukai. Boleh hubungannya. saya ngomong nggak? Tidak ada. Boleh saya ngomong tidak nggak? ada hubungannya. Di sini dengan bukan Anda mau pemberian. ceramah saya dong. Tidak ada hubungannya dengan apa yang saya berikan. Jadi kalau Anda merasa Ya udah. duri dalam daging Anda, kasih Ya, duri ke memang. orang-orang yang Anda kasihi. Ngapain gua Seperti kembalikan? Uni Rifa, seperti Yonatan Nandar dan Islam yang lain. Boleh Ya, saya jadi ngomong? jangan framing Sudah. Pak, jangan framing saya. Saya bukan kasih Boleh itu bukan ngomong. beli harga diri Pak Bom Bom seperti yang Anda katakan. Yang bilang framing harga diri apa? Yang bilang siapa? Loh, Bapak tadi bilang kan kok jilat ludah lagi. Bapak Saya kan tadi bilang, dengar dulu. Boleh nggak saya ngomong sekarang? Iya, Bapak tadi bilang nggak kalau saya Boleh nggak saya ngomong? kasih uang itu untuk saya seenaknya ngomongin Pak Bom Bom. Boleh saya ngomong nggak? Bapak ngomong itu nggak tadi? Boleh saya ngomong sekarang nggak? Kan giliran gantian. Iya, Bapak jangan kemana-mana. Bapak ngomongin saya tadi nggak? Iya, boleh nggak saya ngomong? Bapak Boleh saya ngomongin ngomong saya nggak? seperti itu nggak tadi Pak? Boleh saya ngomong nggak? Mulut dan pantas sama. Boleh nggak saya ngomong nggak? Ya silakan Oke. Pak, jawab pertanyaan saya. Oke, sekarang uang itu saya kembalikan ke kamu. Silakan uang itu kamu mau kasih siapa terserah. Loh, saya Anak-anak itu udah yatim. kasih ke Dengar Bapak. dulu. Bapak lah yang terserah
Ini udah minta maaf, udah. Diam dulu, saya ngomong dulu. Ki. Boh, tangan saya begini kok. Saya ngomong dulu. Anda mau ngomong atau saya ngomong? Intinya Diam saya ya. tidak mau terima uang. Anda ngomong, saya diam. Ini netizen Gitu menilai ya, dong. Pak, ya? Gitu ya, Pak, ya? Netizen menilai dong. Anda Bapak ngomong. lihat berapa persen Oke, orang saya ngomong ya. yang Bapak di bawah. Bapak harus Saya ngomong ya. bercermin. Loh, kau yang bercermin dong. Kau yang bercermin. Harus saya ngomong. Kau ngomong, saya sudah diam. Gila, saya ngomong kok nggak mau. Inilah ya teman-teman ya. Inilah teman-teman. Loh. yang sudah pernah Kenapa menyadari- gua mau ngomong? menyadari Gua ngomong dulu. Bahwa dia menjilat omongannya sendiri tadi. Dia Loh. mengatakan saya memberikan uang. Jangan hakimi orang. Bukan. Anda menghakimi Loh, orang, saya mau nggak ngomong. Saya dari Anda. tadi nggak bicara lu. Kenapa? Kan lu yang naik merasa. Gimana sih? Loh, Bapak WA saya. Saya boleh ngomong nggak? Boleh ngomong nggak? Kau diam ya. Kau diam. Saya minta nomor rekening Anda. Anda kasih, saya mau kembalikan. Adat Kembalikan ke istiadat Rifa, budaya. Pak. Kan Dengar kembalikan ke dulu. Rifa, Dengar Kasih dulu. ke Diam Rifa, dulu lu. kasih ke Rifa. Diam lu Anda takut ya, lebih takut. mengasihi Rifa. Udah. Dadah. Udah. Saya minta dengar ya, adat istiadat saya orang Toraja dan secara kemanusiaan, lu ngomongnya di sini begini. Tapi secara kemanusiaan, lu kasih saya malu lo. Itu terjadi banyak di gereja, banyak di jemaat. Oh, itu pendeta sana ngomong, kemarin saya kasih dia begini. Oh, ya begini. Sama yang terjadi nih. Udahlah, nggak usah munafik lah. Orang semua tahu lah. Dari tadi gua nggak ngomong lu. Apa urusannya Rifa? Lu yang punya duit, bilang aja lu nggak mau. Dari tadi gua nggak ngomong lu yang naik. Sekarang gua minta lu kirim nomor rekening. Gua mau kembalikan. Kan gue lu yang bongkar sendiri. Teman-teman, saya tanya di sini. Tadi saya ada bicara dia pun nama. Ada? Ada nggak teman-teman? Nggak ada. Nggak ada kan? Lu yang naik, berarti lu bikin malu lu sendiri. Ketahuan kan? Lu sendiri. Jangan alasan lah bilang lu kasih. Gua tadi nggak ngomong apa-apa. Gua cuma bilang ada apologet perempuan kasih gua duit. Setelah kasih duit, ada masalah, ngomong terus sama saya. Saya kan merasakan, saya udah makan kok punya hasil. Daging saya tertusuk. Itu budaya adat istiadat saya orang Toraja nggak bagus. Mapa kasiri, mapa diluit itu kaleku. Itu budaya saya. Mending saya kembalikan. Nggak perlu saya kembalikan. Terus kau bilang ke Rifa, ngapain urusannya ke orang Islam, kasihan. Mending saya kembalikan ke kau, baru kau kasih ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, nanti kau yang berikan. Bernasar toh, saya juga bawa dalam doa. Begitu bro. Supaya saya juga puas. Kenapa saya kasih ke Rifa? Kenapa kau salahkan orang Muslim? Orang yang nggak tahu apa-apa kalian, kenapa kalian bencinya sama mereka? Saya maksudnya kembalikan supaya saya hati puas. Kami orang Toraja itu punya harga diri loh. Kau kasih saya uang baru kau ngomong. Saya nggak bicara kau di sini. Tokan Sarah kata sama nih. Masa kau kasih saya uang baru? Iya toh? Saya nggak ngomong-ngomong, Anda yang ngomong ke sini. Nanti kalian bilang, Pak Bom tukang minta-minta uang. Kan banyak framing, saya tukang minta uang. Nggak boleh begitu teman-teman. Saya juga sakit lah. Coba. Saya dapat topi, kalian bicara, itu bom-bom. Topi lo. Kalian ngomong, rekaman semua ada, saya punya bukti ada kok. Itu bom-bom itu. Kalau dapat ikan paus, goyang-goyang. Kemarin kan saya sarkas, teman-teman muslim kasih ikan paus, saya goyang. Iya. Kan gua sengaja. Tambah lagi kalian panas. Sebentar nanti kalau ada topi lah, kalian marah lagi. Kalian kan begitu. Itu pendeta mamon, pendeta doit, bukan pendeta. Sembarang kalian bicara sama saya. Saya diam. Saya juga gak pernah ngomong nama kalian. Kalian yang naik loh. Giliran saya mau ngomong, kalian tidak. Saya tidak akan kembali uang. Apa urusannya Rifa? Apa urusannya Nandar? Nggak boleh begitu loh. Mending tadi kau ngomong, Pak Bom, saya relakan dalam nama Yesus, Pak Bom kasih ke anak yatim piatu. Itu lebih jentong, betul nggak teman-teman? Amin. Itu lebih jentong. Pak Bom kasih uang ke anak-anak yatim piatu, ibu janda orang Kristen. Itu lebih hebat. Kau bilang sama Pak Bom, Pak Bom udah gini.
Pak Bom kasih ya sama anak-anak yatim piatu yang orang Kristen. Saya malu Pak Bom. Ya udah, kasih sudah. Ngapain dikasih ke Rifa? Ngapain kasih mereka? Kok nggak bijak? Iya toh? Betul nggak teman-teman? Ngapain ke Rifa? Maksudnya gini, coba Pak Bom, ya. Maksud saya begini. Kalau kamu keberatan dengan Pak Bom, dia duduk dengan Uli Rifah, Nandar, penghujat-penghujat Islam itu, ya kamu ngomong aja, tapi nggak usah nyerang pribadi. Itu nomor satu. Ya, jadi jangan sampai kamu menjadi duri dalam daging bagi orang lain. Itu nggak boleh, nggak bagus itu. Ya. Kalau serang itu pribadi saya salah, nona-nona, bapak-bapak. Saya nggak pernah serang pribadi kalian. Gue belum kelar. Serang tuh ilmu saya, ilmu pengajaran saya. Tar dulu, gue belum. Ya ngomong. Sorry ngomong. Saya pernah nggak kirim duit ke Pak Bom? Mau perlu ngomong. Lu baik sekali, lu kasih gua. Gua nggak beras, lu bantu, lu tahu kayak macam, Bom, gua ada berkat sedikit, gua kasih beras ya. Ah udah syukur. Lu nggak pernah ngomong gua. Pernah nggak saya nyerang pribadi Pak Bom di Kemal manapun? Nggak pernah. Pernah nggak saya ngomongin Pak Bom salah di pengajaran? Nggak pernah. Berarti saya bukan duri dalam daging kan? Bukan. Loh, apa yang muka dua, Melinda? Apa yang muka dua? Cobalah menanggapi segala sesuatu masalah itu dengan bijak, dengan kepala dingin. Ya, pahami apa maksudnya. Jangan emosi duluan. Apa? Aku bilang. Wow, luar biasa. Haleluya. Ding. Ayo. Nanti marah lagi. Singa. Gaya panas. Terus marah lagi. Wow. Mana lagi? Tambah panas lagi deh. Tambah panas lagi. Tuh. Gas. Sebagai anak Tuhan, tadi harus kau naik di atas. Pak Bom. Gini aja Pak Bom. Saya rasa lain Pak Bom. Saya juga tetap. Kita saling mengampuni. Pak Bom, saya rasa gimana ya? Sebaiknya si bijaknya Pak Bom, kasih saja ke anak yatim piatu. Toh, kan Yakobus 1 ayat 27. Anak yatim piatu atau ibu janda. Saya pasti bilang, oke, mantap, hormat, siap. Tapi kau bilang kasih ke mereka. Itu marah loh. Marah. Atau gimana? Teman-teman setuju ya? Saya kasih ke anak yatim piatu ya, supaya biar saya tidak. Setuju ya, saya kasih pendapat. Teman-teman semuanya di atas. Gimana besok saya kirim ke, ada yatim piatu sini kah? Saya kirim ke yatim piatu, besok saya kasih tunjuk buktinya. Setuju ya? Jangan. Setuju, ketik setuju. Supaya saya tidak darah duri dalam daging. Dengar. Kirim kemana? Uang itu Bapak simpan dulu. Sampai dia kasih nomor rekening, Bapak kembalikan ke dia. Jadi Bapak lepas beban. Kalau Bapak kasih ke anak yatim, itu sama aja, nggak ada artinya. Oh iya betul ya. Habis tidak ada keputusan dari dia. Ya tungguin aja. Iya, saya ini Gitu loh. baru saya ini kan lahir di Papua, Tumpu Hati tuh. Itu Adat sama istiadat saja juga. Kayak gini, Pak. Kalau dia Iya nanti kasih kena ke fitnah ya orang Pak Paul ya. lain, Iya kakak betul. Aduh. Kalau kita nanti kasih ke teman-teman Muslim, namanya itu juga apa ya? Penghinaan, Pak. Ini lagi. Tapi yang tidak. sebelah mah ngeliat duit hijau aja, Bro. Iyo, tapi sebagai apa ya, bentuk apa ya? Mereka mana Nggak bisa lah. mungkin malu kalau udah ketemu duit. Lagi satu. Shalom.
Ya, Iya, salah. cobalah untuk menanggapi segala sesuatu dengan kepala dingin. Ya, nggak usah lah bahas-bahas orang. Kalian berapologi itu. Terima kasih Pak Mika. Saya akan kembalikan ke orangnya. Saya tunggu ya selama 1 minggu. Izin Saya Pak jujur Bombom. loh. Ya silakan. Sebentar aja Pak sebelum mau turun. Dari tadi saya di bawah ngebaca kalian untuk yang di bawah yang menghujat, sorry, tunjukkanlah kalau kalian itu layaknya seorang Kristen. Jangan seperti iman tanpa perbuatan sama dengan 0. Ingat kata Tuhan seperti itu. Mau maaf ya Pak Bombom, mau apa yang dilakukan Pak Bombom, kita tutup mata saja. Kenapa? Biar itu jadi urusan Pak Bombom sama Tuhan. Kita sebagai orang Kristen jangan menghakimi. Penghakiman hanya milik Tuhan. Jadi jalankan tugasmu, jangan ambil tugas Tuhan. Tunjukkan kita ini Kristen yang mengenal kasih. Kalian bilang, wah kasih Yesus. Selamanya 0. Tahu nggak kita seperti apa? Kita seperti orang yang batu sandungan. Begitu. Jangan seperti mereka sebagai lalat. Yang kita udah kasih tahu nih, sampah itu tuh bau. Tapi lalat tetap mau mendekati, percuma. Jadi tolong, kalau kalian merasa Kristen, jangan seperti sampah tadi itu, jangan seperti lalat itu. Sampah tadi itu, jangan seperti lalat itu tadi. Menghujat, apa bedanya kita sama mereka? Benar? Jadi stoplah untuk menghujat. Tetaplah berbuat baik, mengasihi. Jangan menghakimi. Itu aja Pak Bombom. Terima kasih, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Oke, gitu teman-teman ya. Kalau serang saya, serang ajaran saya dong. Itu baru namanya kok. Aku izin satu Ya. lagu boleh? Boleh. Biar kita teduh ya. Ya, oke. Gitu aja. Lanjut, silakan Bu. Tapi lo. Mbak Mika, terima kasih. Oh, luar biasa. Amin, terima kasih. Oh, serigala. Haleluya. Oh, luar biasa, Pak Mika. Oh, diberkati ya, tambah diberkati, Pak Mika. Luar biasa, sehat-sehat selalu bersama keluarga. Amin. Saya kembalikan ke Pak Bombom, silakan Pak Bombom. Kalau di medsos bukan itu Bu lagunya Bu. Hati-hati gunakan jarimu. Ketik. Oh, iya itu. Hati-hati gunakan jarimu. Ketik. Ya, Boti, salam. Betul. Makasih Pak Mika. Tuhan Yesus berkati. Shalom Pak Mika, thank you. Ya. Jadi gitu teman-teman ya. Saya pikir begini teman-teman. Ini sebenarnya ini teguran untuk kita semua. Kalau Anda mengaku apologet, saran saya mulai saat ini apologet, ngaku apologet, teman-teman ya, teman-teman Kristen. Ini masukan saya saja. Kalau Anda memang apologet, coba Anda lihat apologet murni. Pak Erben buka channel, Rudy Yohanes buka channel, langsung mengajar. Doa dulu baru mengajar. Coba saya mau seperti Anda. Saya nggak usah bicara saya. Saya sudah berapa kali kasih contoh. Jangan bilang munafik, enggak. Itu namanya apologetika. Berbicara iman kita dulu, nanti mereka naik, baru kita jelaskan. Baru kita bertanya. Itu namanya apologet, bukan buka room bicara orang. Itu bukan apologet. Oke? Saya dari kemarin kalian bicara-bicara saya, dan saya punya lagu itu sudah terbukti. Dan minta maaf untuk keluarga-keluarga yang mengalami, saya selalu bawa dalam doa ya. Karena saya sudah sampaikan dari tanggal 16 bulan Maret. Dan saya sudah sampaikan, tidak mungkin saya mau bicara, dan itu sudah 3 kali saya bicara. Saya bilang apabila terjadi, katakan Tuhan Yesus. Teriak nama Tuhan Yesus, Anda akan selamat. Silakan kalian tuduh saya, silakan. Kan saya udah bilang, kalau memang pengajaran saya salah, serang pengajaran saya. Itu kan
ini kalian sudah tidak menunjukkan cerminan orang Kristen. Betul, kita ini malu sebenarnya semua nih. Saya tanya, apakah kita berdiskusi ini serang pribadi? Saya mengatakan orang sesat itu berarti bukan manusianya, pengajaran. Ya, saya udah enggak. Ya intinya itu ya. Jadi saya akan kembalikan, tolong kirimkan, saya akan kembalikan. Anda punya uang. Mau berapa kali lipat silakan, saya kembalikan. Supaya saya tenang. Jadi teman-teman, kalau kasih saya tahu anak-anak Tuhan kasih saya berkat, memang saya sudah tidak bekerja lagi. Saya sudah melayani Tuhan sepenuhnya. Jadi gitu ya teman-teman. Tolonglah kalau jadi apologet, serang ilmu, serang pengajaran saya. Bom, kau pengajaran salah. Bidat, kita diskusi. Jangan serang pribadi saya. Bilang gajah bengkak. Gendut, ya nggak apa-apalah. Ya. Tapi lah, tuh, topi. Topi lah, ini pasti saya nangis lagi nih, topi lah. Topi lah, tuh. Lanjut Pak, Tapi lah, tuh. lagi Pak. Sampai nangis Pak. Tapi lah, udah mulai lagi. Udah mulai lagi. Tapi lah, udah mulai lagi. Tapi lah. Udah lah, jangan topi. Tapi lah, udah lah topi lagi. Tapi lah, tuh sampai 43 kan. Tapi lah, mana? Udah. Tapi lah. Tapi lah, tuh topi lagi ada. Tapi lah, tapi lah. Tapi lah, tapi lah, tapi lah, aduh, tapi lah, topi lagi, tapi lah, capek, Sampai taubat Pak. tapi lah, topi lagi, Sampai taubat Pak. tapi lah, udah capek. Tapi lah, tapi lah, tapi lagi, order panas ini. Tapi lah, panas lagi. Tapi lah, panas. Minum dulu. Pipiku Nanti bawa kepanasan Pak Bom. Iya, tambah panas. Iya, biarin sudah. Pak Bom dapat kepanas, kenapa kepanasan? Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mika, luar Puji biasa ya. Terima kasih. Dukung Pak Saya ketawa Bom. malam ini. Terima kasih Pak Terima Mika. kasih banyak Terima kasih. Pak Mika. Sudah bikin saya ketawa karena ngeliat Pak Bom nangis dapat topi. Nah, kalau gitu, Babe terlambat. Babe terlambat. Teman-teman, selama ini dari YouTube dia. Dian, ya Bu. Ya Babe. Hati-hati gunakan jarimu. Teman-teman, selama ini Babe Lidara kenapa? Dia nggak naik di Pak Bom, dia lagi sibuk dengan pelayanan pengajaran di lapangan. Terus beliau punya cucu, dia harus habis live di YouTube. Dia jaga cucu lagi kurang sehat, ya itu informasi ya. Jadi 2 minggu ini Pak Lidara nggak naik di saya karena dia sibuk dengan pengajaran, itu ya. Jadi jangan pikiran yang negatif thinking, oke? Betul kah Pak Lidara kah? Betul atau salah Pak Lidara? Halo? Babe, tuh serigala. masih dapat ini. lagi telepon dia lagi telepon. Jadi herder. Ini KTF ini. KTF ini saja kasihan. KTF. Dia duduk diskusi dengan bidat, dia dimarah. Kenapa kau duduk dan bidat? Lo orang diskusi kok. Betul nggak KTF? Tadi gua monitor. Makanya gua DM dia.
Iya. Shalom KTF. Salam. Ya, tadi saya monitor bro, makanya saya DM. Baru mereka kan yang marah saya KTF. Itu kenapa? Kan kau lagi berdialog sama mereka kan? Oneness tentang Allah Tritunggal lu jelaskan. Kenapa mereka marah? Ya begitulah Pak, nggak boleh duduk sama mereka. Intinya dari mereka nggak usah. Kan wajar kalau kita diskusi, betul nggak? Yang kita serang tuh pengajaran, betul nggak? Kalau berteman, kita berteman. Tapi kalau pengajaran, kita lawan. Betul nggak? Ya lawan. Lawan, kita gigit. Gigit. Kedua, saya meluruskan tuduhan Noni itu tuh tidak terbukti ya Pak ya. Yang Noni dulu. Nah, itu sudah Ya udah, saya itu urusan luruskan. pribadi lu. Saya maafkan kok. Itulah Pak. Jadi ya itu konsekuensi sih berapologi ya kan. Serang pribadi ya nggak apa-apa. Berjalannya waktu kan terjawab. Itu sih. Tapi saya punya rahang sakit ya. Tapi loh. Oke Pak, thank you Pak Bomo. Oke KTM. Lanjut lah ya penginjilan ya. Kau haja gigi terus itu yang ngajar-ngajar yang aneh-aneh. Lanjut bro. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau pengajaran kita lawan, manusianya kita cintai, kita sayangi. Itu aja ya. Jadi kalau serang Pak Bom, seranglah Pak Bom punya pengajaran. Pak Bom mengajar salah di mana. Silakan ya. Oke teman-teman, silakan yang mau ngomong silakan. Masih pendapat silakan. Ya kalau yang kita kalau yang menghina Yesus itu sebaiknya kita jangan duduk bareng mereka lah. Dia telepon lagi dasar. Lagi dinasihatin dia telepon. Emang dasar ini orang dia. Gua cabut nih pentil ini. Nah, kalau orang double U. Berarti W. Kalau orang Amerika kan W. Halo. Lo bang. Ya, selamat siang. Silakan sampaikan aku dengar. Selamat siang bang. Gini bang, istri pertama lu Muslim kan? Sampai hari ini belum ada yang bisa membuktikan saya punya istri Islam. Lo kawin apa bang? Muslim apa Kristen bang? Sudahlah, itu fitnah kau aja. Kutunjukkan nanti aku kawin bingung kau. Nah, bang. Ya oke. Ya. Tetangga lu bang. Inilah ciri-ciri herder kawan. Tidak mencari kebenarannya, tapi langsung ngomong istri kau. Aduh, sampai detik ini. Bahkan kau sampai naik ke neraka, tidak akan kau temukan istriku Islam. Paham ya? Kalau bekas Islam ada. Beda bekas Islam dengan Islam. Jangan pernah kalian pikir aku menikah dalam Islam, nggak pernah. Aku kuliah di Islam benar. Waktu itu di Universitas Ahmad Dahlan. Terdaftar kawan, terdata. Bukan main-main, bukan ecek-ecek. Ya. Bukan kayak si Edis tipu, kena DO, waduh. Ini lulusan Universitas Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Paham ya? Makanya aku tahu tepol siliro. Tapi ketika berdebat, kau musuhku. Ya. Gak kalian dengar apa kata Ripa kemarin? Kalau saya menghujat, saya balik dihujat. Harus bersedia dong. Jangan tak berimbang. Dia menghujat saya tak bisa menghujat dia. Gak boleh. Ya, slow dong. Barang siapa bisa menemukan saya pernah menikah dengan seorang muslim, saya kasih uang 100 juta. Silakan. Buka sayembara. Halo bitiku. Silakan. Salam Bang Rudi. Shalom, silakan apa yang mau sampaikan, ku dengarkan. Nah, jadi begini Bang Rudi. Kayaknya permasalahan Bang Rudi dengan Bang Edis ini tidak kelar-kelar juga ya. Pasti akan kelar. Tunggu aja, waktunya pasti ada. Ya, ini kita kan sebagai penggemar-penggemar sang debater, sang Edis TV, Bang Edis. Sekarang mau kutanya kau. Kau terima nggak kalau Yesus bukan Tuhan?
Ya kalau dibilang Yesus bukan Tuhan sih kita nggak terima. Ya sudah, itulah yang sedang saya perjuangkan. Jadi jangan kalian pernah, terima kasih adik ya. Jadi jangan kalian pernah paksa bahwa aku dengan si Edis itu seiman. Tidak pernah. Aku tidak pernah mengkhianati kawan seimanku. Tak pernah itu. Edis itu tidak seiman dengan saya. Apa bedanya saya berdebat dengan Ripa? Apa bedanya saya berbicara dengan Ripa, dengan Zuma dan lain-lain? Ya seperti itulah kepada si Edis. Jadi jangan kalian bilang saya Yudas Iskariot mengkhianati kawan seiman. Dia nggak seiman saya. Ketika dulu pernah saya bilang sama si Nandar, Nandar, waktu itu di mana itu ya? Ada rumah makan Padang ya. Saya bilang, kamu di rumah makan Padang gini. Apakah saya dibilang Judas Iskariot? Kan tidak. Kenapa saya tidak dikatakan Judas Iskariot? Ketika saya buka fotonya si Zuma, kan saya yang buka foto Zuma pertama kali kawan. Dia kan dulu pernah diskusi sama saya, nggak sengaja, videonya dibuatnya sama dia pertama. Cuman dibilangnya, bang tolong ya jangan ditampilkan, tidak aku tampilkan kawan. Tapi lama-lama aku tampilkan, kenapa? Biar orang kenal dia siapa ya. Karena dia dulu bilang saya pansos, karena dia di atas. Saya gitu kawan. Kalau murid-murid saya kurang ajar, saya tampilkan itu. Yang sering kalian lihat itu. Tapi kan sekarang udah banyak lagi dia buka apa tanpa sengaja ya. Nah, kenapa tidak kalian katakan saya Iskariot? Jawabnya sederhana, karena Zuma itu adalah tidak seiman dengan saya kan. Sekarang Edis seiman nggak dengan saya? Nggak seiman. Jadi jangan kalian katakan saya Iskariot. Definisi kalian itu nggak tepat. Kalian itu maaf ya, kalian itu oke, on itu tak bertepi, tapi jangan kalian sampai hanyut lah. Paham? Sekarang ini saya hanya membela iman saya, bahwa bagi saya Yesus adalah Tuhan. Siapapun yang tidak mengatakan Yesus adalah Tuhan, mari kita berdebat. Selesai kan? Kalau si Edis itu perkasa, terima dong debat saya. Kayak Sinandar. Lebih bagus ku hargai Sinandar. Ketika mengatakan Yesus bukan Tuhan, kuajak debat, mau dia selesai. Memang itulah intinya. Siapa mendalilkan, dia harus mempertanggungjawabkan. Dia sudah mendalilkan. Tentu saya minta pertanggungjawaban. Bisa nggak? Bisa. Apakah kami seiman? Enggak, jangan dipaksa. Saya tidak mau seiman dengan saksi Yehova yang mengaku Kristen tapi tidak percaya Yesus Tuhan. Kapanlah kalian cerdas? Karena iblis yang di dalam nama Edis sudah mempengaruhi otak dan pikiran kalian. Paham ya? Itu biar kalian paham. Edis Iskariot itu yang cocok. Oke, tungir. Tahu kalian tungir? Itu penyakit di kelamin itu. Halo Toke. Oh, nggak ada. Edis jelas bidat, betul. Makanya aku bilang orang ini tidak mengerti ajaran agamanya, mengaku Kristen, tapi menerima pernyataan Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, hanya dua jalanmu. Keluar kau dari Kristen, jadilah yang bukan Kristen. Halo Monang Munte, selamat siang Leku, silakan. Halo, siang Leku. Waduh, luar biasa Lek. Jadi gini, aku dikit komentar aja. Aku ngikutin lah itu dari YouTube. Terus pemikiran lah itu aku paham banget. Memang hitam putih itu kental lah, jujur. Sangat kental. Nah, aku lihat strategi lah itu masih belum ada yang nandingin dalam artian memainkan dari sisi entertainment, memainkan dari sisi psikologi, memainkan dari sisi strategi dan langkah catur. Luar biasa lah ya. Khusus untuk Edis, memang betul. Orang ini banyak yang mendukung buta lah, jujur buta. Aku juga ngikutin semua dua-duanya dan banyak juga ngikutin. Cuman dia nggak bisa objektif dalam artian lain membahas yang sangat fundamental, yaitu doktrin, teologi Kristen, malah nyerang dari yang lain.
Dan anehnya lagi yang noten-noten yang dibilang ini kok malah mendukung itu dengan buta pula. Dia nggak ngerti. Lai pun memainkan sebuah strategi dengan masuk ke room ini, aku paham. Tapi Oten ternyata lebih bodoh lagi dari muslim itu. Jadi bingung kita untuk melihat sebenarnya bahkan maki-makiannya Oten lebih parah dari yang kita tuduh dari muslim ini. Gimana kita bisa menunjukkan bahwa Kristen begini, Kristen begitu, ternyata lebih parah. Jadi terakhir aku kemarin dong sama Erben, ternyata Erben juga kena rabies juga. Jadi bingung aku jadi gimana ya? Karena yang menurut kita sosok yang teladan secara teologi, jujur dengan yang bongkar ini kebongkar semua kebobrokan dalam tanda petik yang lain-lain yang luar negeri bongkar semua, ternyata waduh lebih parah. Mendingan kayak jujur. Dia kayak gini, ada kalanya panik, ada kalanya ngomong apa adanya seperti itu. Ya udahlah, inilah jangan disebut pendeta, jadi nggak munafik lah gitu. Jadi jujur jadi aku banyak belajar dari dalam hal strategi memahami suatu pemahaman yang menurut orang banyak itu gampang gimana bilangnya, orang banyak bilang menurugin, tapi dibalik itu selalu berpikir out of the box, sesuatu yang istilahnya bilang ruang-ruang kosong di otak itu terisi betul. Jadi strategi. Jadi memang nggak banyak mendukung dalam artian kalau nggak pahami secara strategi. Kayak ginilah kalau boleh aku analogikan sedikit. Strategi ginilah kayak public enemy, musuh semua orang seperti dulu strategi Hotman Paris. Padahal sekarang begitu dibalik semua strategi ini sekarang ini semua mendukung. Jadi majulah luar biasa. Jadi itu aja dari aku. Mantap ya, luar biasa. Siap. Terima kasih Laiku. Ya. Tuhan Yesus memberkati Lai dan keluarga. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Ya. Jadi kawan-kawan, sekarang sudah banyak orang yang berani speak up kawannya. Kenapa orang mulai banyak berani berbicara? Karena ini memprihatinkan. Erben yang digadang-gadangkan dulu adalah benteng iman, sekarang nggak percaya Yesus Tuhan. Ngeri kawan, ngeri. Mau dibawanya, kurios ini segala macam. Dia nggak ngerti Yesaya 43 ayat 11 itu. Huruf besar semua Tuhan di situ adalah juru selamat. Sama dengan Lukas 2 ayat 11. Makanya aku tantang Erben. Diskusi kita Erben. Sampaikan kalian, aku nggak tahu di apa dia ya. Sampaikan. Biar ku bal-bali dulu dia kayak waktu Judas dulu. Dia akan berkutik kawan. Ini sangat penting dan fundamental. Jangan kau berkata Kristen, tapi kau tidak percaya Yesus Tuhan. Lebih baik kau mengaku saksi Yehova, yang mengakui Yesus, tapi tidak Tuhan. Jangan bertopeng. Saya Kristen, ya. Saya Protestan, saya Katolik, tapi saya tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Itu topeng. Kau bukan Kristen, Protestan maupun Katolik, tapi kau saksi Yehova. Bilang aja, saya saksi Yehova yang percaya Yesus tetapi bukan Tuhan. Atau sapalah, ikut si Ripa atau si Zuma. Yang cocok untuk mualaf itu bukan saya. Saya hanya duduk dengan sesama pendebat. Tapi saya tidak pernah mengiyakan iman mereka. Kalau si Iris kan mengiyakan. Inilah yang harus menjadi mualaf. Sama dengan ini herder ini semua harus jadi mualaf ini. Daripada kalian mengotori kekristenan, tinggal dua pilihan kalian. Kalau nggak mau jadi saksi Yehova, mualaflah kalian. Zuma akan memaafkan kalian dan menerima dengan baik dan benar. Bila perlu direntangkannya karpet merah. Paham ya? Tetapi saya duduk dengan mereka, tapi tidak pernah terlepas dari bibir saya bahwa Yesus bukan Tuhan. Tidak pernah. Artinya apa? Saya masih mempertahankan iman saya. Syedis tidak lagi mempertahankan imannya, tapi sudah menjual imannya. Paham kalian? Hanya karena ingin dia mendapat donasi berlimpah-limpah, di publik dibilangnya Yesus adalah Tuhan, di WA dibilangnya Yesus bukan Tuhan. Tapi sesekali dia mengatakan Yesus punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Tujuannya apa? Agar dia dicap abu-abu. Ke Islam bukan, ke Kristen bukan, ke saksi Yehova bukan. Paham ya? Ini permainan si Edis, murahan. Udah banyak kali nih.
Romo Gaul dulu ntar ya, karena dia tadi sudah naik. Baru siapa? Pak ini Pak Arnold. Selamat siang Bang Rudi Yohanes. Siang Romo Gaul, silakan apa yang mau disampaikan, aku dengar. Ya, Rudi Iskariot, Rudi Pilatus menurut si Rabies herdernya si Edis. Begini Bang. Beliau lagi ada tamu kayaknya kawan. Sabar ya. Ya, misi Edis mencuci otak para herder. Silakan. Begini Bang. Dengarkan dulu ya. Misalnya begini Bang. Ada umat Islam yang katakanlah ya umat Islam yang sedang viral yang ditokohkan gitu ya. Lalu mengatakan bahwa terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Terjemahan Depak itu salah menerjemahkan bahwa Allah itu adalah Tuhan gitu. Misalnya ada umat Islam, ada orang Islam yang mengatakan begitu. Nah, di sisi yang lain orang itu sering membahas tentang Kristen, ya kan? Nah, di satu sisi dia menumbangkan iman Islam, di satu sisi dia menyerang kekristenan. Tapi saya, karena dia menyerang Kristen, saya mendukung dia gitu Bang. Saya bertanya kepada Bang Rudi Yohanes, kira-kira saya ini dungu, rabies, atau saya ini orang cerdas Bang? Rabies kena dungu. Nah, begitu juga dengan si Edis ini, ya. Kalian pendukung-pendukung Edis, ingat perkataan Edis, videonya viral di mana-mana tuh. Beberapa tahun yang lalu, Edis pernah mengatakan bahwa terjemahan Bible, terjemahan LAI yang menerjemahkan Tuhan, Yesus Tuhan, itu salah menurut Edis. Ya, catat itu. Yang benar Tuhan menurut Edis. Nah, sementara di sisi yang lain, Edis ini sering menjelek-jelekkan Islam. Tapi didukung oleh para herder-herdernya gitu. Di satu sisi Edis ini menumbangkan iman Kristennya, di sisi yang lain hanya karena menyerang Islam, menjelek-jelekkan Islam. Nah, para herdernya ini wah, mendukung mati-matian, bahkan berdonasi mungkin kepada si Edis Bang. Kira-kira menurut Abang Rudi Yohanes, itu dungu bersertifikat atau orang cerdas itu Bang? Itu doe-ngoe bersertifikat internasional. Ya begitulah teman-teman ya. Saya menghargai keimanan kalian. Mau kalian mengimani Yesus Tuhan, Yesus bukan Tuhan, itu urusan kalian, ya kan? Toh kitab suci kalian Bible terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kalau sayang kepada seseorang, mencintai kepada seseorang, mbok ya dipilih-pilih lah gitu. Ya, Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Menurut mayoritas Kristen di Indonesia yang mungkin mendukung Edis, itu kan iman mereka meyakini Yesus adalah Tuhan. Tapi dungunya si Edis dipuja-puja, termasuk si siapa ya? Si Haleluya sama si Erben. Masuk dungu bersertifikat juga kayaknya sudah. Aduh, lawak. Lanjut lah, biar enggak kisruh kita nih anak bangsa ini. Lanjut. Oke, terima kasih Romo Gaul. Selamat siang. Nah, inilah kawan-kawan oten-oten. Kayak oten-oten ya penggemar Edis, bukan Kristen. Coba kalian lihat. Orang Muslim saja mengerti apa yang terjadi. Masa orang Kristen tutup mata? Kalian nggak tahu dipermainkan si Edis bahwa dia ingin meruntuhkan iman Kristen, tapi agar dia dapat uang, dia serang Islam. Dapatlah dia uang. Sudah. Maka dia meruntuhkan iman Kristen ini tanpa terasa.
Kenapa? Orang-orang Kristen akan bilang, wih, hebat Syedis, diserangnya Islam. Tapi dari dalam dicucuinya satu-satu. Erben yang katanya benteng Kristen sudah runtuh. Maka aku bilang sama Pak Berton, Pendeta Berton, ada YouTube-nya, masuk kalian. Itu saudara Pak Pendeta Berton. Bilang sama dia, cabut kependetaannya itu, Serben itu. Karena dia sudah tidak percaya lagi Yesus Tuhan. Ngapain dia jadi pendeta kalau tidak percaya Yesus Tuhan? Kecuali dia menyatakan bahwa dia pemimpin saksi Yehova. Silakan. Jangan mengaku nengkreng di misalnya di GBI atau apa ya. Ih, jam 1:30 kawan. Enggak terasa ya. Belum makan ini. Pak Arnold dulu ya, satu orang lagi. Habis itu ada mesinnya. Nadia Situmorang, perempuan ini sekali-sekali kita angkat. Ya, halo selamat siang. Pak Arnold. Halo Pak Arnold. Masih putar-putar, sabar ya. Selamat siang, Lego. Selamat siang, Lego. Silakan Pak. Ya, satu aja, Bang. Kalau dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya memang Yesus itu adalah Tuhan. Lukas 2 ayat 11 menjelaskan itu. Sejak kelahiran Yesus itu sudah dikatakan Tuhan, Bang. Nah, kalau ada yang mau mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya bagaimana dengan ayat itu, Lukas 2 ayat 11 itu, Bang? Terus Yohanes 13 ayat 13. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Yesus itu Tuhan, Bang. Jadi sekali lagi, Bang, tetap semangat, Bang. Katakan benar bila benar, katakan salah bila salah, Bang. Tetap semangat, Bang. Itu aja, Bang. Oke, terima kasih Pak Arnold. Selamat siang. Ya, betul ya. Jadi kawan-kawan kita harus tegas dalam iman, jangan mencela-mencele. Kalau aku orangnya gitu kawan, sekalipun semua orang membenciku, aku Kristen tidak mau mengatakan di depan orang Yesus bukan Tuhan. Ya, itu sama dengan aku menjual imanku. Kalian kan tidak tahu, iman kalian sudah tergadai semua sama Syedis. Ya. Selamat siang itu. Selamat siang itu. Siang itu, silakan, terima kasih, ku dengar. Sebelumnya aku Muslim. Sebelumnya aku bangga dengan itu karena bisa duduk bareng dengan saudaraku Muslim, debater-debater Muslim gitu. Harusnya seperti itu, biar kita sama-sama anak bangsa itu tetap maju bersama tanpa harus ada saling menyakiti. Debat-debat boleh panas, tapi setelah debat itu bisa kita itu saudara sebangsa gitu. Nah, yang di sini ya, aku selaku orang Batak gitu ya, aku miris itu ngelihat saudara-saudara kita Batak ini. Jelas-jelas ya, aku selalu bertanya sama teman Kristenku, Yesus adalah Tuhanmu? Iya, di mana-mana orang Kristen bilang bahwa Yesus itu Tuhan gitu ya, dan aku sangat menghormati itu. Aku sangat menghormati itu. Tapi teman-teman di TikTok ini jelas-jelas Edis bilang bahwa Yesus bukan Tuhan. Penyaliban itu adalah karya iblis. Jelas-jelas bertentangan yang saya tahu dengan imannya teman-teman Kristen gitu. Tapi kenapa teman-temanku Kristen ini apakah sama? Apakah sama mereka sama Edis gitu loh? Apakah yang di TikTok ini yang selalu membela-bela Edis itu sama bukan lagi Yesus adalah Tuhan? Nggak apa-apa aku bawa suku, nggak apa-apa aku bawa suku, karena ya aku orang Batak. Kebetulan di sini itu ini kan orang Batak juga, dan teman-teman ngatain itu ini udah berlebihan banget gitu loh. Malu gitu ya. Saya bukannya apa, saya Muslim. Aku tahu yang namanya gimana ya bersaudara dengan yang bukan Muslim itu bisa gitu loh. Tapi kalian sama aja, kalian udah kayak gimana sama itu Rudi ini. Kata-kata kalian tidak baik. Kata-kata kalian itu menunjukkan kalian itu seperti apa ya. Benar dibilang itu ini, kalian itu herder gitu loh. Apa yang kalian dapat dari si Edis itu? Kutanyalah dulu kalian. Edis itu cuma penghujat Islam. Benar kata, aku pernah ngikutin itu ini, bilang gini, kalian itu sebenarnya bukan cinta Islam, bukan cinta Kristen. Kalau kalian cinta Kristen, kalian pasti sama kayak itu Rudi ini, marah ketika Yesus dibilang bukan Tuhan. Tapi apa? Kalian nggak peduli dengan itu. Yang kalian pedulin itu adalah ketika Edis
baik kayak gitu aja itu. Pokoknya itu semangat, aku selalu berdoa sama Tuhan, itu selalu dilindungi. Terima kasih itu. Selamat siang. Oke, terima kasih itu Nadia. Ya, kawan-kawan ya. Bayangkan kalian lah kawan-kawan. Sekarang lebih mengerti orang Muslim ajaran Kristen daripada Kristen itu sendiri. Kenapa itu terjadi? Gara-gara kalian sudah diracuni Syedis. Kalian tidak peduli ajaran Syedis apapun. Yang kalian pedulikan bagaimana Syedis menghujat Islam. Kalian elu-elukan, kalian bangga-banggakan, kalian hebat-hebatkan. Mana ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Kristen itu harus didirikan atas hujatan? Gak ada. Paham ya? Tapi kenapa kalian senang? Karena sudah aku bilang di dalam nama Edis ada iblis. Selagi bukan nama Edis yang disentuh, kalian bahagia senang. Apalagi yang disentuh agama Islam. Oh, senangnya bukan puasa. Luar biasa. Oh, berapa dis? Ini ada uang kuna. Koin. Tapi begitu dibilang Yesus bukan Tuhan, tutup mata semua. Pura-pura enggak tahu. Ya. Ingat apa kata Kristus? Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Pahami kalian itu kawan. Justru sekarang banyak orang-orang Muslim yang justru mengerti keadaan ini. Landar, jangan dulu PKPK Landar. Paham ya? Kenapa itu bisa terjadi? Tidak malu kalian sama ibu tadi itu. Kalau orang Batak bilang Ito. Gak malu kalian sama Ito tadi itu. Dia melihat hujatan kalian kepada saya terlalu mengerikan. Kenapa bisa kalian hujatan begitu mengerikan? Karena kalian sudah termakan racun rabies dari Edis yang selalu menghujat Islam. Takaran itulah yang kalian timpakan kepadaku. Betapa ngerinya Edis menghujat, demikian juga kalian betapa ngerinya menghujat saya. Saya tidak ada mengenal itu enggak. Saya tidak ada minta bantuan. Tok, bantulah saya, tidak ada. Ya. Itu murni dari ungkapan perasaan hati itu yang melihat kejanggalan di kekristenan ini akhir-akhir ini. Janggal kawan. Bangga orang Kristen dikatakan Yesus bukan Tuhan. Kan itu kejanggalan itu. Karena dasar iman Kristen Yesus adalah Tuhan. Yang berbahayanya lagi, Erben. Yang seorang pendeta GBI. Kalau nggak GBI, GPDI saya ingat tuh. Ya, Ntar itu. Tanya Berton lah. Sudah. Begitu bangga mengatakan, Edis benar bahwa Yesus bukan Tuhan. Ngeri nggak? Ngeri. Nanti coba sampaikan kepada Pak Berton. Facebooknya namanya Berton, pendeta Berton. Tunggu carikan. Saudara dia ini masih kawan. Saudara, bukan saudara seiman, saudara siapa? Masih ada hubungan famili lah. Tunggu. Tak mungkin pula aku tunjukkan nanti tempat si Erben. Pendeta Berton Nababan. Ini kawan. Tanya beliau nih. Ini beliau ya, nama akunnya ini Pendeta Berton Nababan. Ini beliau. Ada senyum dia. pas kita lihat ada senyum dia kawan. Nah, kalian harus paham ya. Itulah Pak Berton itu, ini. Saudaranya Sherben ini. Bilang sama Pak Berton itu, tegur dulu saudaramu itu. Apalagi dia seorang pendeta bilang, tidak percaya Yesus Tuhan. Bagusnya kayak Joshua Tewu dong. Joshua Tewu keluar dari GBI. Erben juga harus begitu keluar dong. Biar fair. Jangan bertahan di situ tapi mengakui Yesus bukan Tuhan. Paham ya? Oke. Nah kawan-kawan, berhubung aku sudah lapar. Rupanya udah jam 1:30 kawan. Aduh. Demikian tadi kamu sih ini. Lucu. Jadi baku hantamnya mereka ini memang lucu ya. Pasti gara-garanya donasi ya. Donasi. Tak ada lain dan bukan. Makanya apa kata Pak Usang ya kan? Pak Usang memberikan ancaman ya sama siapa si ultimatum mungkin ya. Dari Pak Usang untuk si Edis ya, ini semua kan gara-gara Edis tuh ya. Jadi donasi dikatakannya Edis kau pulang saja daripada jadi gembel seumur hidup ya. Memang ya, jadi
kalau orang di Amerika sana ya minimal dia harus, kalau dia visanya visa turis ya, dia harus mempunyai 80 juta ya dalam per setiap bulannya ini. Nah, kalau tidak bisa dicampakkan, harus kembali ke negaranya ya kan. Nah, jadi kata Pak Ozang, nanti kalau donasinya macet, sudah dilupakan orang, di sini dilupakan orang, sudah barang tentu dia akan jadi gembel ya kan. Habis tidak punya duit lagi, maka mau tidak mau dia pasti disepak dari Amerika sana. Nah, jadi bom-bom juga ditagih ya, dipinta duitnya yang 500.000 ini dari donaturnya. Dan itu baku hantam, bikin geli. Makanya Pak Ozang katakan kalau orang-orang Kristen ini ya, yang mengaku apologet ini, kasusnya kalau tidak donasi ya apem. Kalau tidak donasi ya apem. Hanya itu aja katanya. Ya memang benar juga sih ya. Jadi memang bikin kita ngakak aja orang-orang Kristen ya. Bobrok, nampak suci di luar ya mereka kalau ngomong itu, tapi dalamnya tuh bobroknya busuk di dalamnya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير